Pada kisah sebelumnya diceritakan bahwa Ki Jambrong, salah satu sesepuh di desa Japati, ternyata adalah bapak angkat Jaka. Bencana alam yang mengobrak-abrik seisi kampung memaksa para penduduknya berbondong-bondong pergi ke tempat pengungsian. Di antara banyaknya jumlah penduduk kampung Japati, hanya Ki Jambronglah yang menjadi satu-satunya korban kritis. Akan tetapi, tak ada satupun dari mereka yang tahu penyebab luka sayat di lehernya. Di tengah kepanikan para penduduk, pasukan Gendis tiba di tempat pengungsian. Meski mereka terlambat memberitahu akan datangnya bencana, Gendis dan pasukannya tetap membantu para pengungsi dan menetap di sana untuk sementara waktu. Beruntungnya, mereka datang dengan membawa alat pengobatan yang lengkap untuk merawat para penduduk yang mengalami luka-luka saat evakuasi berlangsung. Namun, ketika Gendis melihat luka sayat yang ada di leher Ki Jambrong, ia berpendapat kalau luka Ki Jambrong bukan akibat bencana, lantaran gerat luka yang ia lihat seperti bekas sayatan senjata tajam. Gendis pun menyampaikan pada seorang Jaro tentang adanya dugaan penyerangan terhadap Ki Jambrong. Si Jaro begitu terkejut karena ia merasa kalau Ki Jambrong tak punya musuh. Gendis kemudian menanyakan perihal keluarga Ki Jambrong. Si Jaro pun menyampaikan kalau Ki Jambrong punya anak angkat yang tak lain adalah Jaka. Tapi Gendis belum menyadari bahwa anak Ki Jambrong adalah orang yang pernah membantunya saat berhadapan dengan Megabodas. Setelah dijemput oleh salah satu utusan Jaro, Jaka pun tiba di tempat pengungsian. Ia benar-benar terpukul menyaksikan kondisi bapak angkatnya yang kritis. Jaro pun mencoba menenangkannya. "Aku bersyukur Ki Jambrong masih terselamatkan. Kau harus berterima kasih pada orang-orang itu. Merekalah yang menolong Aki," ucap Jaro sambil menunjuk ke arah Gendis dan pasukannya. Tapi kelihatannya Jaka masih ingin duduk di samping Ki Jambrong. "Baik Pak Jaro, nanti saya akan temui mereka," kata Jaka. "Jangan berlarut dalam kesedihan. Kita semua ikut mendoakan Aki. Semoga ia cepat kembali seperti sedia kala," pungkas Jaro lalu meninggalkan Jaka. Sejak pertama melihat kondisi Ki Jambrong, air mata Jaka terus membasahi pipinya hingga sembab. Sesekali ia menghapus air matanya, tapi rasa sedih yang menghinggapinya tak kunjung reda. Wajar saja, Ki Jambrong adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Tak terbayang sulitnya hidup Jaka tanpa kasih sayang Ki Jambrong. Dari belakang tiba-tiba terdengar langkah seseorang mendekati Jaka. "Maaf Kang, apa akang keluarga Ki Jambrong?" Saat Jaka menoleh, betapa terkejutnya ia mengetahui orang yang bertanya padanya adalah Gendis. "Bukankah kau Gendis? Sedang apa kau di sini?" kata Jaka. Gendis juga sama kagetnya. Ia tak menyangka kalau Jaka adalah anak yang dijemput tadi siang. "Jadi kau anak Ki Jambrong?" "Ya Tuhan, sempit sekali dunia ini," sahut Gendis. Mereka berdua pun saling bertanya kabar satu sama lain. Pasca mengalahkan Megabodas, keduanya memang tak pernah bertemu lagi. "Aku turut berduka cita atas musibah yang menimpa Ki Jambrong. Beruntung dia masih selamat," ucap Gendis. "Sebentar Gendis, kau belum menjawab pertanyaanku. Bagaimana kau bisa ada di sini?" tanya Jaka. "Ternyata kau belum berubah Jaka. Masih saja ketus seperti dulu. Sebaiknya kita bicara di luar saja. Ki Jambrong harus istirahat total," kata Gendis sambil mengajak Jaka keluar. Kemudian Gendis membuat secangkir teh hangat untuk Jaka. "Minumlah dulu, kau sudah banyak mengeluarkan air mata." Kemudian Gendis mulai bercerita pada Jaka alasan ia ada di tempat pengungsian. Gendis juga menjelaskan kondisi sementara Ki Jambrong secara hati-hati. Ia tak ingin mengatakan soal dugaan adanya penyerangan pada Ki Jambrong karena melihat kondisi Jaka yang kelelahan. Gendis bercerita setelah mengalahkan Megabodas, ia dan pasukannya memutuskan untuk melanjutkan pengabdian mereka pada masyarakat dengan keahliannya dalam pengobatan tradisional. Setiap hari mereka melayani keluhan masyarakat yang sakit tanpa mengharap imbalan sepeser pun. Tak hanya itu, Gendis
juga belajar banyak hal tentang gejala-gejala alam. Makanya nggak heran kalau Gendis dan pasukannya bisa membaca tanda-tanda akan terjadinya bencana di kampung Japati. Jaka begitu kagum pada cerita Gendis yang mengalami perkembangan begitu pesat. Rasa sedihnya pun perlahan mulai mereda. Kelihatannya Gendis memang sedang mencoba membangun mental Jaka yang jatuh. Ia tak ingin Jaka berlarut dalam kesedihan. Gendis juga menjelaskan meski keadaan Ki Jambrong kritis, namun kesempatan untuk sembuh masih terbuka lebar. Asalkan Jaka mau bersabar dan terus mendoakan bapak angkatnya itu. Terima kasih Gendis, aku berhutang budi padamu, kata Jaka sambil tersenyum. Nampaknya mental Jaka perlahan mulai bangkit. Kemudian Jaka berdiri. Ia hendak berkeliling kampung untuk melihat bekas-bekas reruntuhan akibat bencana. Mau kemana kau? Tanya Gendis. Sebaiknya kau istirahat saja Gendis, aku belum melihat kondisi kampung, kata Jaka. Gendis hanya tersenyum dan membiarkannya pergi. Di dalam kampung, Jaka tak melihat satupun rumah yang utuh. Hampir semuanya mengalami kerusakan. Ia pun terus berjalan ke arah rumah Ki Jambrong, tempat di mana dulu ia dibesarkan. Di sana, Jaka menemukan beberapa helai pakaian dan sarung pemberian Ki Jambrong. Seketika, Jaka jadi teringat masa lalu saat Ki Jambrong mengajarkan bacaan sholat pada dirinya. Meskipun ia sendiri sudah tahu bahwa Ki Jambrong bukan orang tua kandungnya, namun kebaikan dan ketulusan Ki Jambrong dalam membesarkannya membuat Jaka sudah menganggapnya sebagai orang tua sendiri. Di tengah lamunannya, tiba-tiba mata Jaka terbelalak melihat sesuatu. Ada hal aneh yang menarik perhatiannya. Sebuah tasbih milik Ki Jambrong terlihat berdiri tegak tanpa sandaran apapun. Jaka mengedipkan matanya berkali-kali, seolah tak percaya dengan apa yang sedang ia lihat. Lalu ia mendekati tasbih itu untuk memastikan benar-benar edan. Tasbih itu memang berdiri sendiri. Pemandangan itu membuat Jaka merinding. Kemudian Jaka menyentuh tasbihnya. Akan tetapi, meski beberapa kali digoyang, tasbih Ki Jambrong tetap tegak berdiri. Benda itu seperti kehilangan tuannya dan seolah ikut bersedih akan musibah yang diderita oleh Ki Jambrong. Jaka pun mengambil tasbih itu dan membawanya pada Ki Jambrong. Ia berlari dengan pertanyaan besar dalam hatinya. Amalan apa yang Ki Jambrong miliki sampai-sampai tasbihnya ikut merasa kehilangan? Tiba di ruangan Ki Jambrong, Jaka langsung meletakkan benda itu di sisi tuannya. Kejadian aneh pun terjadi lagi. Tasbih itu berjalan sendiri ke genggaman Ki Jambrong. Ini benar-benar di luar nalar. Jaka yang melihat kejadian itu merasa takjub dan yakin kalau Ki Jambrong punya keistimewaan dengan tasbihnya. Lalu ia tersenyum sendiri dan berkata, "Ki, jangan pergi kemana-mana. Banyak hal yang ingin aku tanyakan. Lekaslah pulih, ajarkan aku menjadi manusia hebat seperti Aki." Dari belakang, diam-diam Jaro mengintip Jaka. Pemimpin kampung Japati itu tak kuasa menahan air matanya. Meski Jaka dan Ki Jambrong tak memiliki hubungan darah, namun keduanya terikat hubungan batin yang kuat. Jaro pun menyapa Jaka dan memintanya untuk tidur karena malam sudah semakin larut. "Jaka, sampai kapan kau akan terus duduk di situ? Tidurlah, ada banyak pekerjaan yang harus kita lakukan besok," kata Jaro. Jaka pun manut dan tidur di samping Ki Jambrong. Dalam tidurnya, Jaka kemudian bermimpi melihat Ki Jambrong sedang menyapu halaman. Awalnya tak ada yang aneh. Lalu saat Ki Jambrong membelakangi Jaka, tiba-tiba ia melihat sebuah kapak yang menancap tepat di bagian belakang leher Ki Jambrong. Tapi nampaknya Ki Jambrong seperti tak menyadari hal itu. Sesekali ia hanya mengusap-usap lehernya yang tertancap kapak. Ia tak mencabutnya. Lalu Jaka berteriak pada Ki Jambrong untuk memberitahunya kalau ada kapak yang menancap. Namun suara Jaka tak sampai ke telinga Ki Jambrong. Badan Jaka sendiri seperti tak bisa bergerak. Ia hanya menatapi Ki Jambrong dari kejauhan. Beberapa saat kemudian Ki Jambrong pun rubuh, tak sadarkan diri. Bersamaan dengan itu, Jaka terbangun dari tidurnya. "Jaka,
"Jaka, apa yang terjadi?" tanya gendis yang terbangun mendengar teriakan di ruangan Ki Jamrong. Jaka celingak-celinguk. "Kenapa kalian berkumpul di sini?" tanya Jaka yang kebingungan melihat banyak orang mengelilinginya. "Kami kesini karena mendengarmu berteriak menyebut-nyebut nama Ki Jamrong," sahut Jaro yang ikut terbangun karena teriakan. Nafas Jaka tersengal-sengal seperti habis berlari jauh. Bajunya juga lepek menyerap keringat di badannya. "Sepertinya saya bermimpi buruk. Maafkan saya sudah mengganggu tidur kalian," kata Jaka merasa malu. "Mungkin karena kelelahan. Ya sudah, karena sekarang udah jam 4, sebaiknya kita semua bersiap untuk subuh berjamaah," kata Jaro. Mereka pun meninggalkan Jaka. Akan tetapi dalam benaknya Jaka bertanya-tanya apa maksud dari mimpi itu. Ketika pagi menyongsong, gendis dan para pasukannya membagikan makanan yang mereka masak sendiri pada seluruh penduduk di tempat pengungsian. Usai sarapan, melalui musyawarah yang disepakati para kokolot kampung, Jaro mengajak para penduduk untuk membangun jembatan sementara sebagai akses masuk ke kampung. Masyarakat dibagi menjadi 3 kelompok. Para ibu-ibu ditugaskan untuk mencari sumber makanan dari kebun-kebun yang masih bisa diambil hasil buminya. Satu kelompok ditugaskan menebang kayu dan bambu sebagai material untuk membangun jembatan. Sisanya lagi membersihkan bekas reruntuhan jembatan lama. Dalam gotong royong ini, Jaka kebagian tugas mencari kayu dan bambu bersama bapak-bapak yang lain. Kampung Japati memang tak salah memilih Jaro sebagai pemimpinnya, karena dalam situasi genting seperti ini, ia mampu menyatukan seluruh masyarakat dengan latar belakang yang berbeda. Dengan kepandaian berbicaranya, si Jaro mampu mengumpulkan swadaya dari masyarakat secara sukarela. Yang punya kebun akan membagikan hasil kebunnya pada para pengungsi, sedangkan para saudagar kampung juga ikut bersumbangsi dengan harta mereka yang masih ada. Adapun pasukan gendis akan berjaga di tempat pengungsian sambil merawat penduduk yang terluka. Setelah semuanya sudah disepakati, tiap-tiap kelompok pun mulai bergerak melaksanakan tugas yang sudah ditentukan. Jaka diberi sebuah kapak untuk membelah kayu di hutan dan pergi bersama bapak-bapak yang lain. Tiba di hutan jati, Jaka pun langsung memilih sebuah pohon untuk ia tebang. Di tengah-tengah pekerjaannya, tiba-tiba seorang bapak-bapak mendekati Jaka. "Kasihan ya Ki Jamrong, padahal beliau itu sangat baik," kata bapak-bapak misterius itu. "Iya Pak, doakan saja agar Ki Jamrong lekas pulih kembali," sahut Jaka sambil terus mengayunkan kapaknya. Kemudian bapak-bapak itu menanyakan kabar Jaka. Awalnya Jaka biasa-biasa aja dan menjawabnya dengan santai, layaknya penduduk kampung lain yang kerap menanyakan kabar juga saat ia pulang. Namun tiba-tiba si bapak bertanya tentang situasi di Surau Abah Gufron. Jaka agak aneh mendengar orang itu yang mulai banyak bertanya soal Surau Abah. Nampaknya Jaka sedikit agak tertutup dan menjawab seperlunya saja, lantaran orang yang dari tadi menemaninya itu terasa asing di mata Jaka. Ia merasa belum pernah bertemu sebelumnya. Beberapa saat kemudian, Jaka pun berhasil menebang pohonnya sampai rubuh. Sementara si bapak yang banyak bicara itu malah ketawa-ketawa nggak jelas dan tak membantu menarik pohon yang tumbang. Jaka mulai menggerutu dalam hatinya. Ia pun memutuskan pergi mencari orang lain untuk membantunya. "Pak, satu pohon sudah tumbang, bisa tolong bantu menariknya?" kata Jaka. "Sebelah mana?" tanya penduduk. "Di sebelah sana Pak, dekat turunan," jawab Jaka sambil menunjuk ke arah tempat pohon yang tumbang itu. Beberapa orang pun ikut bersama Jaka. Lalu Jaka sempat bertanya pada seorang penduduk, "Pak, apa Bapak kenal dengan orang yang menemani saya?" "Loh, orang yang mana?" "Yang itu Pak," jawab Jaka sambil menunjuk ke arah si bapak yang banyak bicara tadi. Namun anehnya, tiba-tiba bapak itu menghilang.
entah kemana. Para penduduk yang ikut bersama Jaka jadi bingung dengan sikap Jaka. Orang mana yang kau maksud? Tanya penduduk. Jaka pun cuma terdiam dengan pertanyaan besar di kepalanya. Padahal baru ditinggal sebentar. Pergi kemana orang menyebalkan itu? Gumam Jaka. Para penduduk pun mengingatkan Jaka untuk mengucap permisi terlebih dahulu sebelum menebang pohon. Khawatir ada penghuni yang menjaganya. Maklum saja, tempat mereka mengambil pohon memang termasuk hutan liar. Penduduk kampung Japati mempercayai adanya penunggu hutan yang tak kasat mata. Ya sudah, ayo kita ambil pohonnya dan segera mengangkutnya ke lokasi jembatan, ucap seorang penduduk mencoba mencairkan suasana yang sempat hening karena sikap Jaka. 7 batang pohon berukuran sedang berhasil mereka gotong ke lokasi jembatan yang runtuh. Sebagian ada juga yang memikul bambu. Para penduduk yang menunggu kedatangan mereka pun segera membantu meletakkan pohon dan bambunya. Lokasi yang akan dibangun jembatan baru nampaknya belum selesai dibersihkan. Masih banyak puing yang berserakan. Kita istirahat dulu. Setelah zuhur, kita lanjutkan lagi, kata Jaro memberi komando. Para penduduk pun beristirahat di bawah pohon rimbun, sekedar berteduh dari panasnya matahari yang mulai terik. Tak lama kemudian, Gendis dan teman-temannya datang membawa beberapa buah kelapa dan ubi bakar. Wah, sepertinya pekerjaan kita akan menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Silakan diminum dulu air kelapanya, kata Gendis sambil menyuguhkan bawaannya. Jaro memprediksi kalau pembangunan jembatan ini membutuhkan waktu sampai seminggu. Ini disebabkan minimnya tenaga dan peralatan. Kemudian Gendis menawarkan tenaga tambahan dari pasukannya. Kondisi penduduk yang terluka berangsur membaik, Pak Jaro. Mungkin beberapa teman saya bisa ikut membantu agar jembatan ini dapat selesai lebih cepat, kata Gendis. Ah, tak usah. Apa kami tidak merepotkan kalian? Kalian sudah banyak membantu, sahut Jaro. Tak apa-apa, Pak. Kami senang bisa membantu, timpal salah seorang teman Gendis. Di sisi lain, Jaka yang duduk agak terpisah terlihat sedang memikirkan sesuatu. Gendis menghampirinya. Hei anak muda, kenapa menyendiri di sini? Kau pasti kelelahan ya? Sapa Gendis yang mulai akrab dengan Jaka. Anak Ki Jambrong itu pun tersadar dari lamunannya. Tak apa-apa Gendis. Angin di sini begitu sejuk, aku jadi ngantuk, ucap Jaka menyembunyikan sesuatu di pikirannya. Gendis menyangka kalau Jaka masih memikirkan kondisi Ki Jambrong. Padahal bukan itu yang sedang Jaka pikirkan. Gendis mencoba menghibur Jaka dengan menanyakan kabar Ujang dan Tono. Ia mengaku ingin sekali bertemu mereka. Sepertinya kalian sudah semakin kuat sekarang, kata Gendis. Ah, biasa saja, kami cuma tukang masak abah di surau, sahut Jaka merendah. Kemudian Jaka balik bertanya mengenai Marno, si penjaga gerbang yang berkhianat pada Datuk Wira. Gendis cuma geleng kepala. Ia telah mengetahui keberadaan Marno sekarang. Ya, sosok yang satu ini memang masih misterius. Tapi kalian tenang saja, meski tak ada yang tahu keberadaan Marno, bukan berarti dia menghilang dari sekol Ujang. Haha, kembali ke cerita. Setelah bernostalgia sejenak masa-masa perjuangan melawan Megabodas, ekspresi Jaka tiba-tiba berubah agak serius. Gendis, apa kau menemukan hal aneh selama di kampungku? Tanya Jaka. Gendis agak kaget mendengarnya. Dalam hatinya, sebenarnya ia ingin sekali berbicara tentang adanya dugaan penyerangan pada Ki Jambrong. Namun Gendis merasa kalau sekarang bukan waktu yang pas untuk memberitahu Jaka soal itu. Kenapa kau bicara seperti itu? Bencana selalu datang tiba-tiba. Kita hanya bisa belajar ikhlas menerimanya, kata Gendis mencoba mengalihkan pertanyaan Jaka. Tapi nampaknya Jaka tak puas dengan jawaban Gendis. Sebenarnya aku masih khawatir kalau kejadian ini masih ada sangkut pautnya dengan Megabodas, kata Jaka yang mulai menarik kesimpulan. Hah, bicara apa kau ini? Sudahlah, ini waktunya sholat. Ayo, siap
bersiap-siap, pungkas Gendis lalu pergi meninggalkan Jaka. Akan tetapi, diam-diam Gendis juga mengkhawatirkan hal yang sama. Ditambah lagi, ada kejanggalan yang ia lihat pada luka Ki Jamrong. Namun di sisi lain, Gendis juga sangat memperhitungkan watak Jaka yang agak temperamen. Makanya Gendis selalu menghindar untuk membahas soal itu sekarang. Demikian kisah Ujang kali ini. Ayo subscribe channel Tilas Tapa agar tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Jangan lupa tinggalkan like, share, dan komen ya. Terima kasih sudah menonton. Salam Tilas Tapa.